Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis tentang hijrah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Yang akan kita bahas pertama yaitu bunyi hadis, arti perkata, dan arti keseluruhan dari hadis. Yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik anna Abu Bakrin As-Siddiq qala nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghar faqultu ya Rasulullah law anna ahaduhum nadhara ila qadamayhi wa absarna tahta qadamayhi faqala ya Aba Bakrin ma zannuka mithnaini Allahu salisuhuma. Arti perkatanya, hadis dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq qala berkata, nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina. Kami melihat kaki orang-orang musyrik berada di atas kepala kami. Wa nahnu fil ghar, ketika kami berada di dalam gua. Faqultu, dia berkata, law anna ahaduhum nazara ila qadamayhi, jika mereka melihat ke kakinya, wa basarna, fakultu, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law anna ahaduhum nazara ila qadamayhi, jika salah satu dari mereka melihat ke kakinya, wa absarna tahta qadamayhi, pastilah mereka melihat kita di bawah kakinya. Faqala, maka Rasulullah berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma zannuka bithnainillahu salisuhuma, janganlah kamu menyangka bahwa kita hanya berdua, Allah adalah yang ketiga di antara kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Jadi, arti dari keseluruhan ayat ini adalah hadis dari Anas bin Malik yang meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, kami melihat kaki orang-orang musyrik berada di atas kepala kami ketika kami berada di dalam gua. Kemudian berkata, ya Rasulullah, jikalau salah satu dari mereka melihat ke kakinya, pastilah mereka melihat kita berada di bawah kakinya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Abu Bakar, janganlah kamu menyangka bahwa kita hanya berdua. Allah adalah yang ketiga di antara kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Hadis ini menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dari kota Mekah ke kota Madinah yang disebut dengan istilah hijrah. Hijrah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu hajara yang berarti berpindah. Sedangkan secara syar'i, hijrah berarti perpindahan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah bersama para sahabatnya dengan tujuan untuk pembinaan dan pendirian masyarakat Islam yang sebenarnya. Yang ketika itu orang-orang kafir Quraisy telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq telah pergi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy tersebut segera menyiarkan bahwa mereka menyiapkan hadiah sebanyak 100 ekor unta untuk orang-orang yang bisa menangkap dan menyerahkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu, Abu Bakar As-Siddiq khawatir dan bersedih setiap kali ada orang-orang yang memburu mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La tahzan, innallah ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Pada waktu itu, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq memilih untuk melewati Gunung Sur setelah perjalanan 5 mil atau sejauh 8 km. Abu Bakar As-Siddiq sempat menepah beliau hingga tiba di sebuah puncak gunung. Yang di sana ada gua yang dikenal dengan Gua Sur. Kemudian keduanya bermalam selama 3 malam di sana untuk menghindari kejaran dari orang-orang musyrik yang memburu mereka. Ketika keduanya berada di dalam gua, orang-orang musyrik juga sampai ke gua itu. Lalu mereka berlalu lalang di gua itu yang mereka menduga Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di dalam gua itu. Tetapi mereka merasa ragu karena tidaklah mungkin mereka bersembunyi di dalam gua itu, sedangkan gua itu kecil dan sempit. Dan gua itu sudah ditutupi oleh sarang laba-laba. Lalu mereka berlalu lalang di sekitaran gua itu. Sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghar." Kami melihat kaki orang-orang musyrik berada di atas kepala kami ketika kami berada di dalam gua. Yang ketika itu Abu Bakar As-Siddiq merasa ketakutan dan menggigil karena orang-orang yang memburunya itu berada dalam kondisi yang siap membunuh. Kemudian beliau berbisik mengadu kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, lau anna ahaduhum nazara ila qadamaihi wa absarna tahta qadamaihi." Kalaulah salah satu dari mereka melihat kakinya, tentulah mereka melihat kita di bawah kakinya. Beliau berkata, pastilah dia mengetahui bahwa kita yang dia buru, yang dia kejar sedang berada di dalam gua yang mereka juga berada di gua itu. Sehingga Abu Bakar merasa ketakutan dan menggigil. Karena menurut beliau bahwa tidak ada lagi yang menghalangi orang-orang musyrik untuk bisa menangkap dan membunuh mereka. Melihat Abu Bakar As-Siddiq telah ketakutan dan menggigil,
Kemudian Rasulullah menenangkan dengan berkata, "Ya Aba Bakrin, ma zannuka bithnainillahu salisuhuma." Janganlah engkau menyangka bahwa kita hanya berdua. Allah adalah yang ketiga di antara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa janganlah takut menghadapi suatu masalah. Kita tidak sendirian karena Allah selalu bersama kita. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan bahwa ada dua nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis yang telah kita bahas tadi. Yang pertama yaitu tentang nilai pendidikan, itu materi pendidikannya itu materi pendidikan akidah, yang dimana akidah adalah kepercayaan. Kepercayaan yang dibahas di sini adalah kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita berada di dalam kebenaran, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ujian yang ringan, bahkan yang berat sekalipun. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menurunkan musibah kecuali Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan kesanggupan seseorang itu. Yang dijelaskan bahwa Allah tidak akan menurunkan suatu musibah kepada seseorang ketika seseorang itu tidak sanggup untuk melakukannya. Allah menurunkan musibah itu untuk menguji seberapa besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa yakin kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang diuji pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka dikejar-kejar dan diburu oleh orang-orang musyrik yang siap membunuh dan menangkap mereka. Yang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah selalu bersama kita karena kita berada di dalam kebenaran. Yang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Ma zannuka bisnainillahu salisuhuma. Janganlah kamu menyangka kita hanya berdua. Sesungguhnya Allah adalah yang ketiga di antara kita. Ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepercayaan kepada Abu Bakar bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Allah akan selalu berada di sisi kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Padahal masalah itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk pengujian terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran yang dipakai di sini adalah partisipatif. Partisipatif adalah suatu metode pengajaran yang dimana pendidik dan peserta didik memiliki keterkaitan atau saling terlibat satu sama lain. Misalnya seperti seorang guru menjelaskan materi, kemudian peserta didiknya itu menanggapi dari materi yang telah dijelaskan oleh gurunya, atau itu
dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk memberikan pendapat, dan sebagainya. Mereka itu saling aktif dalam pembelajaran, baik itu dari guru maupun muridnya, saling memberikan pendapat dan memberikan pertanyaan di mana peserta didik itu yang tidak paham dengan materi itu, kemudian guru menjawabnya, dan kemudian murid tersebut juga memberikan pendapatnya tentang materi yang diajarkan pada waktu itu. Dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan keimanan kepada Abu Bakar, di mana Rasulullah SAW pada saat itu terlibat dalam kegiatan itu. Rasulullah bersama Abu Bakar yang berada di dalam sebuah gua. Jadi, di sanalah Nabi mengajarkan seseorang tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita. Kita tidak boleh takut kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kita. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan hadis ini adalah hadis ini menjelaskan tentang salah satu bagian dari perjalanan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan istilah hijrah. Hijrah berasal dari bahasa Arab yaitu hajaro yang berarti berpindah, dan secara syar'i berarti perpindahan Rasulullah SAW bersama sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah dengan tujuan untuk menyiarkan agama Islam, untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya. Selanjutnya itu kaitan hadis dengan pendidikan. Yang pertama yaitu tentang materi yang diajarkan. Materi yang diajarkan di sini adalah materi akidah, yaitu kepercayaan. Yang dimana kepercayaan yang dibahas saat itu adalah kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membersamai orang-orang yang berada dalam kebenaran dan orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan adalah partisipatif atau keterlibatan antara dua belah pihak, antara pengajar dan yang diajarkan. Yang dimana Rasulullah menjelaskan tentang keimanan kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menanggapi, dan kemudian Rasulullah SAW kembali menjelaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi penjelasan dari hadis yang kita bahas ini mengenai hijrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Semoga dengan penyampaian materi ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana hijrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama Abu Bakar yang telah berdiam di Gua Sur pada waktu dikejar oleh orang-orang musyrik. Terlebih dan terkurang tentang materi ini, saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.